Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat di cuaca yang tidak menentu ini. Panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin, dan basah. Nah, di Hongkong itu kurang enaknya adalah kalau musim dingin kadang kering, kadang basah. Kalau basah itu berbahaya sekali bagi Anda-Anda yang mempunyai penyakit rematik pegelinu. Jadi hati-hati, jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin, terutama kalau bisa minum madu. Gayane ceh penasehat. Aku dewe radoyan madu. Tapi bukan madu itu loh ya. Nek madu itu semua orang nggak mau. Ini adalah minuman madu. Jadi air madu anget itu bagus untuk kesehatan. Sayangnya saya sendiri bukan pecinta manis, saya juga bukan pecinta madu, tapi kadang memaksakan diri untuk meminumnya karena tubuh saya itu termasuk genetik dari keturunan keluarga, yaitu hemoglobin rendah, iron rendah, terus juga tekanan darah rendah, jadi gula darah juga rendah. Yang berbahaya adalah jika tidur saya kurang teratur. Tapi alhamdulillah selama pindah di majikan ini saya mendapatkan deep sleep yang cukup, dimana kenapa saya bilang cukup, karena tubuh saya tidak membutuhkan 8 jam untuk tidur. Saya hanya membutuhkan 5 atau 6 jam, tapi full, tidak perlu bangun-bangun, itu sudah cukup ya. Oke, di sini selain saya selingi tadi, saya juga mau berbagi sama teman-teman tentang info PMI Hongkong ya. Di sini masih sama, masih banyak di luar sana yang masih ragu untuk cuti, masih ragu apa yang harus dilakukan, dan juga tentang BPJS yang expired dan lain sebagainya. Baik, di sini sebenarnya proteksi asuransi atau asuransi bagi CPMI itu semua ada dari dulu, hanya saja berbeda nama. Yang dulunya ditanggung oleh konsorsium asuransi, sekarang diganti dengan BPJS PMI. Itu bagi teman-teman yang masih dari PT pasti punya kartunya. Kemudian bagaimana dengan kita yang jika 2 tahun sudah finish kontrak, pulang dan cuti, itu haruskah kita memperpanjangnya? Baik, di sini untuk memperpanjang BPJS Anda bisa melakukannya via online ya, secara online pakai aplikasinya itu bisa, dan pembayarannya Anda bisa menggunakan fasilitas M-Banking yang ada di Hongkong. Tetapi untuk saat ini BPJS PMI masih kurang diminati, terutama di Hongkong. Kenapa ya? Kenapa? Karena pemahaman dari teman-teman tentang BPJS PMI ini tidak mengcover biaya untuk pengobatan jika terjadi kecelakaan kerja berada di Hongkong. Mengapa? Ya karena kartu BPJS berlaku hanya untuk di Indonesia dan hanya bisa diklaim ke Indonesia. Namun kali ini memang mereka memfasilitasi servis, salah satunya Anda bisa mengklaim dengan menunjukkan invoice Anda serta di mana surat keterangan kalau memang Anda kecelakaan kerja. Jadi bukan karena sakit. Kalau sakit itu adalah BPJS Kesehatan, yang mana kebanyakan dari kita sudah mendaftar secara kolektif di Indonesia 1 KK. Tetapi kalau ternyata seperti saya ini kakaknya pisah dengan ibu saya, ya saya harus mendaftar sendiri. Dan sangat disayangkan karena saya tidak punya NIK atau belum mengupdate nomor induk kependudukan, jadi saya tidak bisa mengupdate BPJS Kesehatan. Jadi kendalanya BPJS Kesehatan itu apa saja kendalanya? Kalau Anda tidak mempunyai nomor induk kependudukan dan juga Anda tidak mempunyai kartu keluarga, maka Anda tidak bisa mengikut sertakan diri Anda menjadi anggota BPJS Kesehatan. Tetapi kalau Anda hanya mengikuti BPJS Tenaga Kerja, Anda cukup mendaftarkan diri melalui paspor Anda. Itu bisa bersama kontrak kerja Anda. Karena BPJS PMI hanya berlaku 24 bulan atau sesuai dengan lamanya kontrak kerja Anda atau 2 tahun. Namun demikian, apakah BPJS PMI ini berfungsi sebenarnya? Berfungsi atau tidaknya yang namanya servis, ya ada fungsinya.
Cuma mungkin servisnya memang kurang menarik saja. Jadi banyak sekali teman-teman tidak tertarik dengan program BPJS, termasuk saya sendiri tidak tertarik dan kurang tertarik. Karena apa? Kalau menurut saya bukan masalah dari sekedar servisnya, tetapi birokrasinya yang mungkin masih lemah. Kenapa? Karena pada basic plan-nya BPJS PMI ini kurang lebih sama dengan asuransi yang ada di Hong Kong, sama dengan asuransi yang ada di negara manapun. Sesuai dengan rapat kemarin menyatakan bahwa di semua negara untuk basic plan itu sama. Perbedaannya itu bukan jaminan sosial, karena sebenarnya kita membayar sendiri. Jadi kalau di Hong Kong itu dari perusahaan swasta yang sudah diassign dengan pemerintah, ya kan. Kemudian mereka perusahaan dari asuransi ini kerjasama dengan rumah sakit pemerintah. Jadi memang mungkin ada beberapa penyakit yang tidak tercover, ada beberapa obat-obatan yang mungkin tidak tercover, tetapi kita masih mendapatkan fasilitas yaitu subsidi dari pemerintah Hong Kong, di mana kita boleh menggunakan fasilitas rumah sakit pemerintah, ya kan, dan obat-obatnya juga menebusnya dengan harga murah. Di sini mungkin kekurangan dari BPJS sehingga tidak menarik, ya. Jadi kepada petugas BPJS, selamat untuk bekerja lebih keras lagi ya. Kalau untuk teman-teman yang bertanya, haruskah kita memperpanjang BPJS? Ya, silahkan, itu terserah Anda mau memperpanjang atau tidak. Pulang mau memperpanjang ya monggo, tidak juga tidak ada masalah. Karena apa? Karena sebenarnya itu kembali lagi ke teman-teman, dibutuhkan atau tidak BPJS itu. Jadi sebenarnya kalau secara amanat undang-undang, BPJS adalah salah satu kehadiran negara yang mana melindungi warga negara Indonesia status pekerja migran Indonesia, yaitu BPJS PMI, bukan sekedar BPJS tenaga kerja saja. Jadi khusus untuk BPJS PMI ini. Namun demikian, dengan segala cara servisnya dan sosialisasi yang kurang, di mana di Hong Kong sampai hari ini masih menuai pro dan kontra. Termasuk saya adalah salah satu yang kontra. Karena kenapa? Karena untuk klaim jika terjadi sesuatu setelah pulang ke Indonesia itu juga tidak mudah bagi customer, ya. Kita kan customer nih, kita membayar, kita customer. Sementara BPJS ini servisnya antara pusat dengan daerah masih banyak kesimpang siuran. Jadi masih kurang untuk training kompetensi bagi petugasnya. Jadi terus kemarin juga kita mengusulkan adanya media sosial sebagai platform untuk dijadikan alat sosialisasi. Apakah itu perlu? Betul, itu diperlukan. Namun, satu yang perlu dicatat, bahwa meskipun ada sosial media, tetapi juga selain mengupdate informasi, saya berharap kepada pemerintah, BPJS ini juga memberikan respon. Jadi media sosialnya tidak hanya untuk mengupdate informasi, memberikan sosialisasi, tapi juga memberikan respon. Karena kenapa? Adanya media sosial adalah untuk koneksi atau untuk berhubung, ya kan, untuk menghubungi, untuk memudahkan komunikasi. Media sosial itu connecting people. Nah, di sini yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh BPJS atau petugas dan adminnya sebagai, tidak hanya sebagai pihak pemberi informasi, pendidik, tapi sekaligus responder. Namun demikian, saya berharap kepada BPJS tetap menyediakan hotline khusus, di mana yang menjadi hotline 24 jam jika ternyata memang ada yang perlu urgent untuk direspon, ya. Karena itu penting sekali, percuma dong ada media sosial tetapi tidak merespon, ya kan. Nah, terus dari rapat sekitaran hampir 2 jam itu saya memang tidak menyampaikan apa-apa, karena pada dasarnya sama, yang keluhan yang disampaikan adalah sama, birokrasi yang kurang tepat, kemudian servis yang kurang di-upgrade, masih ada kesamaan beberapa servis dengan beberapa asuransi di negara tujuan, namun kenyamanannya tetap menggunakan negara tujuan yang sudah disediakan oleh pemberi kerja atau disediakan oleh majikan. Di mana basic plan-nya di situ, kalau di Hong Kong sendiri ada 2 plan, yaitu plan A dan plan B. Sementara untuk mengcover keseluruhan hingga penyakit akut, bahkan hingga penyakit kronik, itu adalah plan B. Dan kita bisa menggunakan fasilitas
rumah sakit pemerintah. Bahkan untuk biaya pemulangan jenazah pun di cover. Sementara BPJS hanya mengcover jika terjadi kematian, itu adalah kompensasi. Sementara kita kadang di negara lain ya, di negara lain besar kemungkinan membutuhkan biaya tersebut untuk memulangkan jenazah. Bahkan ada juga di mana penyakit-penyakit yang tidak di-cover oleh asuransi yang ada di negara tujuan. Yang diharapkan dari teman-teman itu adalah BPJS mampu memberikan servis yang berbeda, mampu memberikan servis tambahan di mana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Namun demikian, karena itu bersifat menyeluruh dan harus hanya sama, di sini yang mungkin menjadi satu PR bagi BPJS ya. Semoga kedepannya BPJS bisa lebih mengerti apa yang dibutuhkan customer. Misal nih, ada beberapa plan di situ, plan basic, premium, dan juga yang lebih mahal lagi. Jadi misal dibagi ada 3 tingkatan dengan service plan yang berbeda. Di situ kita sebagai customer membayar dengan service yang sesuai dibutuhkan. Nah, di sini yang seharusnya mungkin bisa ditawarkan oleh BPJS, karena pada dasarnya asuransi di negara tujuan itu juga sama. Kita memiliki 2 plan, ada yang basic sekali di mana sangat murah, tetapi mengcovernya juga tidak terlalu banyak. Tetapi ada yang lebih mahal dengan jangka waktu 2 tahun dengan mengcover biaya-biaya yang mana including untuk jika terjadi operasi besar itu pun di cover. Jadi di sini meskipun tidak mengcover 100%, tapi minimal itu meringankan pembiayaan bagi majikannya. Jadi di sini ya, kecuali untuk gigi. Kalau gigi itu tergantung, karena gigi di Hong Kong sendiri tidak di cover jika itu tidak urgent. Namun tetap ada solusi. Solusinya bagaimana? Nah, jika ternyata teman-teman ada gangguan gigi dan ternyata urgent, itu ada beberapa asuransi yang memang mengcover, ada juga yang asuransi tidak mengcover. Tetapi untuk jika terjadi memang kasus yang besar, teman-teman bisa mengajukan kepada pemerintah Hong Kong melalui social welfare jika kejadian memang harus operasi yang lebih besar menyangkut kesehatan gigi Anda. Nah, di sini yang pertama yang teman-teman lakukan adalah periksakan gigi Anda dulu, bagaimana apakah gigi Anda ini benar-benar membutuhkan, kalau memang sakit membutuhkan asisten lebih jauh ya tidak masalah. Tetapi di saat teman-teman ke dokter, ke dentist, itu bisa untuk diklaim. Tanyakan dulu kepada majikan, asuransinya mengcover nggak untuk gigi kalau saya urgent. Nah, karena di dalam kontrak kerja nomor 9 untuk gigi itu jika urgent itu tetap di cover oleh asuransi. Jadi tergantung asuransinya juga ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang mau cuti, ya cuti saja. Haruskah bawa asuransi? Silahkan jika diperlukan. Haruskah bawa surat cuti? Ya monggo. Tetapi satu pesan saya, jangan bawa barang terlalu banyak. Karena ingat ya, semua ada hitungannya. Oke, sampai di sini BPJS mau menambah silahkan, mau tidak juga tidak masalah. Karena memang sampai hari ini BPJS masih dalam proses untuk perbaikan, mungkin ingin memberikan servis terbaik buat teman-teman. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga sehat. I love you.